Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Di pembelajaran 5 ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 137 sampai dengan 144. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain. Nah, tapi kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftar seperti ini. Nah, misalnya kan kita sekarang kelas 2 ya. Jadi adik-adik pilih playlist kelas 2, klik biru-birunya di sini. Nah, nanti kita akan masuk ke playlist kelas 2. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3, berarti klik di sini. Nah, nanti di sebelah kanannya akan ada daftarnya seperti ini adik-adik. Ini untuk tema 3 biasanya nanti akan munculnya tuh berurutan ya, mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini. Kata Dayu, teman-teman sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Ya, lalu kata Siti setuju. Kata Lani juga, setuju daun-daun ini harus kita bersihkan. Nah, sampah dedaunan harus dikumpulkan karena harus diolah menjadi pupuk kompos nih ya. Nah, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya ya adik-adik. Nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, nih, jadi kan mereka mau main, nah mereka bersihin dulu ya. Jadi isi percakapannya yaitu tentang membersihkan tempat bermain sebelum memulai permainan. Lalu kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Mereka membersihkan tempat bermainnya. Lalu mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Ya, supaya dalam bermain jadi menyenangkan ya adik-adik dan juga pastinya jadi tidak berantakan nih daun-daunnya ya. Lalu apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Tentu saja setuju sekali ya. Yang kelima, dapat diolah menjadi apakah? Sampah dedaunan yang dikumpulkan. Nah, sampah daun itu bisa dikumpulkan lalu nanti dibuat pupuk kompos ya. Nah, berikutnya ada puzzle ya adik-adik ya. Jadi kita akan menemukan kata pada tabel yang sesuai sebagai berikut. Jadi ada soalnya di sini 3. Nah, kita diminta untuk mencari kata di dalam tabel acak seperti ini. Yang pertama, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Nah, tadi tuh kompos namanya ya adik-adik. Nih, langsung ketemu Karina nih di sini. Kompos. Bagian tumbuhan yang berwarna cerah. Nah, ini daun tadi ya. Ini pertanyaan nomor 2. Bagian tumbuhan, oh bukan. Ini yang nomor 3. Ini nomor 1. Bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah. Ya, bunga pastinya ya adik-adik. Nah, seperti ini. Berikutnya ada bacaan teks. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu adik-adik. Nah, keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam ya pastinya harus disingkirkan ya. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Nah, duri dan potongan kayu tajam dapat melukai kaki kita. Kegiatan bermain pun pasti akan terganggu ya. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, adik-adik informasi apa yang adik-adik dapatkan lewat gambar? Nah, ini mereka sedang bersama-sama bekerja bakti bergotong royong untuk membersihkan taman sebelum mereka bermain ya. Nih ya, membersihkan tempat bermain. Lalu tuliskan hasil pengamatan tentang cara menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain. Tuliskan di kolom ini. Nah, contoh dari Karina adalah
Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain adalah dengan menyapu hingga mengepel jika diperlukan. Nah, tempat bermain agar bersih dari segala kotoran dan sampah, baik sampah padat maupun cair, yang menjadikan tempat bermain tersebut menjadi kotor. Ya, bacakan laporannya dengan nyaring ya, adik-adik. Berikutnya, bermain akan aman jika lingkungannya bersih. Sebelum bermain, harus melenturkan tubuh terlebih dahulu. Tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh ya. Nah, melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalnya, permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan, seperti di gambar ini nih. Ya, cara melakukannya adalah yang pertama, buat dua regu berbaris berbanjar, saling berhadapan. Lalu setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. Sikap awal dari setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut, seperti ini. Lalu oper bolanya ke teman yang ada di depan. Ya, peganglah bola operan teman di belakangmu. Lalu caranya liukan badan ke samping ke arah datangnya bola. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya. Nah, nanti dilakukan permainannya ya. Lalu ceritakan bagaimana perasaan adik-adik setelah bermain. Lalu apa sih manfaat permainan yang sudah adik-adik lakukan? Nah, berikutnya permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu, sikap yang baik harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain. Nah, kita lihat di sini ya, ada tabelnya. Jadi, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Contoh dari buku adalah menjaga kekompakan tim. Yang kedua, jujur dan sportif, menyemangati teman, tidak menang sendiri, bekerja sama, dan mau menerima kekalahan. Ya. Nah, sikap-sikap itu yang kamu tulis tadi merupakan contoh dari nilai persatuan adik-adik. Dibiasakan sikap tersebut diterapkan ya ketika adik-adik bermain bersama teman-teman. Nah, sekarang ceritakan permainan yang pernah adik-adik lakukan bersama teman-teman. Ya, nah ceritakan yang menunjukkan sikap bersatu dalam bermain. Nah, Karina contohkan di sini. Saya pernah bermain kasti bersama teman-teman. Kami membagi tim menjadi dua. Kami bermain dengan kompak. Meskipun saya dan kelompok kalah, tetap menerima dengan hati senang. Kami tertawa bersama dan permainan terasa lebih menyenangkan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!